Selamat datang di FD Neko. Di video kali ini saya ingin ngetes graphic card low power tapi cukup modern dan murah meriah, yaitu Nvidia GeForce GT 1030. Ini by the way varian GDDR5 ya, bukan varian DDR4 yang punya performa di bawahnya. By the way, GT 1030 ini saya dapat dari teman saya yang sudah upgrade GPU-nya karena nggak kepakai dan dia ada niatan nantinya untuk buat PC kedua pakai GT 1030 ini. Alhasil saya pinjam dulu untuk ngetes game. Kalau saya lihat harga bekasannya sih di sekitar 500 sampai 600 ribuan. Menurut saya ini masih bisa dinego lah ya. Kalau kalian hoki mungkin bisa di 400 ribu. Soalnya saya pernah lihat juga ada yang jual bekas di harga 400 ribuan. Tapi seperti tadi, kalian pastiin ke sellernya atau ke cek deskripsinya. Pastiin tipe memorinya itu dia pakai GDDR5 dan jangan ambil kalau ternyata dia pakai DDR4. Dan cek kondisi fisiknya, pastikan masih baik dan utuh ya. Oke, kita bahas sedikit mengenai spesifikasi dari graphic card ini. GPU ini dia memakai arsitektur Pascal yang biasa ditemui pada seri GTX 10 series yang rilis pada tahun 2016 dan dikenal sangat irit daya pada masanya. Teruntuk GT 1030 ini, saya sih mengharapkan konsumsi daya yang kecil dengan performa yang oke untuk memainkan game-game enteng atau e-sport kekinian di 1080p. Graphic card yang saya punya ini juga cuma pakai passive heatsink ya, alias tanpa kipas. Ini menggambarkan bahwa GPU ini harusnya hemat daya dan tidak terlalu panas saat gaming. Dan yang terpenting sih dari passive heatsink ini, yaitu dia nggak ada suara kipas sama sekali. Ya iyalah, orang kipasnya nggak ada. Untuk di bagian memori, dia mempunyai VRAM 2 GB dengan lebar bandwidth 64 bit. Ya, tipikal graphic card low budget dan hemat daya pada umumnya ya. Dengan CUDA core di 384 dan clock speed yang cukup tinggi di 1600 MHz. Graphic card ini tidak terlalu boros daya dikarenakan Nvidia memakai fabrikasi 16 nanometer dari TSMC yang membuat GPU ini bisa dijinakkan dengan hanya passive heatsink atau heatsink kecil dengan kipas yang kecil juga. Jadi ini cocok untuk PC low profile. Cuma karena dia ini seri GT atau GT ya, bukan GTX atau GTX, GPU ini mempunyai limitasi yaitu video encoder atau di Nvidia biasa disebut NVENC yang tidak ada ya. Jadi tidak ada akselerasi saat kalian mengencode atau ekspor video. So, kalau kalian ingin buat PC untuk editing atau streaming, minimal ambil yang seri GTX agar kalian bisa offload video encodingnya ke GPU. Oke, lanjut ke testbed PC yang digunakan. Saya memakai PC yang pernah saya rakit sebelumnya di video rakitan PC 4 jutaan. PC ini memakai CPU Intel Core i3 10100F dan RAM 16 GB, dual channel di speed 2666 MHz. Dan driver yang saya pakai ini versi terbaru, saya lupa versinya apa. Untuk Windows-nya saya pakai Windows 11 Compact ya, atau dikenalnya Superlight dari Ghost Factory. Harusnya PC ini sudah cukup untuk melihat performa tertinggi dari GT 1030 ini. So, kita lanjut ke benchmark. Oke, pertama kita tes dulu game online. Yang pertama ini ada Valorant. Di sini settingannya resolusi 1080p dengan semuanya grafiknya low semua ya. FPS yang kita dapatkan cukup tinggi juga ya, sekitar 200 lebih ke atas, 250, 230-an. Ya paling ngedrop masih playable banget sih, masih di atas 120. Jadi kalau kalian punya monitor 165 Hz atau bahkan 240 Hz, ini masih oke juga untuk mainin di Valo 1080p low ya. Gotcha. One enemy remaining. Flawless. Defenders Fish in a win. barrel. Lanjut yang lebih beratan lagi, ada Fortnite di sini. Saya jalanin di resolusi 1080p tapi memakai performance mode, dan untuk render scalingnya 100%, view distance dan teksturnya medium, sisanya low. FPS yang didapatkan saat lagi terbang gini cukup tinggi, paling ngedrop di 50 fps dan terkadang stuttering. Wajar sih karena dia masih ngeload asetnya ya, mapnya juga pun luas juga, jadi masih diwajarin. Nah, pada saat drop atau landing, FPS-nya pun naik lagi ke 100 FPS bahkan lebih. Dan ini cukup nyaman juga dimainkan. Ya, kadang stutter dikit lah ya. Tapi masih nyaman banget. Apalagi kalau misalkan kalian punya monitor di 120 atau 100 Hz.
Oke, next lanjut kita ke game yang lebih berat lagi, yaitu Wuthering Wave. Di sini resolusinya 1080p, frame rate-nya 60, biar kita bisa ngeliat performanya bisa mentok 60 atau enggak. Memakai AMD FSR ya, upscaling, agar ngebantu performanya. Dan semuanya di rata kiri semua, kecuali Bloom ya. Di saat cutscene seperti ini kita mendapatkan FPS yang ngepas banget ya di 30-an. Paling ngedrop di 25, 20. Menurut saya mungkin kalau kalian mau turunin lagi resolusinya ke 900p atau bahkan ke 70p untuk mendapatkan FPS yang lebih stabil lagi, dan mungkin frame rate-nya di lock ke 30 agar gameplaynya pun juga nggak berantakan ya FPS-nya. Leave it to me. One with the sound. Oh, bring it on! Flame on! Oke, sekarang kita pindah ke game yang lebih casual, yaitu GTA 5. Di sini saya main di resolusi sama 1080p dengan semua grafik di rata kiri semua, agar kita bisa ngelihat FPS terbaik dari GT 1030 ini sampai berapa. Kita mendapatkan FPS yang cukup tinggi di sekitar 100 FPS, kadang nyentuh ke 120, mungkin drop sekitar ke 90, 80, dan ya cukup playable banget sih ini. Dan saran saya sih grafiknya ditaikin lagi, mungkin shadow, tekstur, dan shadernya agar kelihatan lebih menarik. You still breathing, homie? Yeah, barely, homie. Shit, we gotta get the fuck away from this shit. Man, we only came in for a bite. Bye-bye, asshole. Take the bike and meet me at the car wash round the way. All right, I'll see you over there. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Next kita lanjut ke game yang lebih berat lagi. Ini masih sama, game open world, cuman FPS ya modenya, yaitu Far Cry 5. Di sini settingannya 1080p, settingan grafik yang lain di set low semua. Spesialnya untuk render scale saya turunin ke 0,8 ya, agar dia nggak ngerender native di 1080p, dan FPS-nya pun juga lebih stabil ya. Saya ngarepin sih di 30 ke atas, makanya saya turunin. Dan benar aja pas di scene combat ini FPS-nya cukup stabil di atas 30 ya. Kadang agak stuttering dikit ya, maklum karena ini juga game berat. Tapi cukup impresif banget sih, karena ini VGA kecil banget dan juga dayanya paling cuma 25 watt doang, dan bisa ngehandle Far Cry 5 ini cukup impresif sih. Sekarang kita beralih ke game balap, yaitu Forza Horizon 4. Di sini saya pakai resolusi sama 1080p dengan motion blur di off kan. Lalu untuk settingan lainnya saya rata kiri, cuman untuk next shadow dan shadow saya nyalakan, untuk shadow quality-nya low, dan untuk lens efeknya saya nyalakan juga biar nggak terlalu boring banget, flat rata kiri lah. Soalnya feelingnya lebih hidup dan lebih berasa. Point yourself in the direction of Horizon and put your foot down. First to the festival wins. So Wah gila sih Forza Horizon 4, walaupun dulu udah sering main, terus sekarang balik lagi main lagi dari awal.
Itu intronya masih berasa berkesan banget sih. Ditambah atmosfer dari dari negara Inggris ya. Dan kita mendapatkan FPS yang cukup stabil di atas 30 FPS. Walau sebenarnya nggak bisa nyentuh ke 60 karena kita nyalakan shadow-nya, tapi hey, gamenya lebih kelihatan hidup sih karena kita nyalain shadow dan lens flare-nya. We got some awesome racing trucks out there too. The most incredible hypercars are all here. I can see a Centenario, Ferrari FXXK, and a beautiful Bugatti Chiron. And is that a Vulcan? Oh, Horizon, you do not want to miss out on watching this. Look at that Senna go! I mean, the car, sure, but someone's got to be handling that thing. Final straight! I can't breathe! Oke, next. Di sini kita ada F1 22. Di sini settingan resolusinya 1080p, tetapi saya memakai upscaling FSR ya dengan level quality. Dan untuk advance setupnya atau advance grafiknya saya rata kiriin semua. Berbanding terbalik dengan Forza Horizon 4 dimana kita agak naik-naikin grafiknya. Kalau di F1 22 ini kita lebih mementingin FPS ya. Dan juga input lag-nya agar sekecil mungkin. Jadi saat kita mengendarai F1 itu lebih responsif. Di sini saya tes karena dia ada benchmark in game-nya. Saya tes di track Monaco dengan cuaca hujan ya. Jadi benar-benar berat ditambah dengan geometrinya si Monaco itu yang banyak kotak-kotak, banyak rumah-rumah, lebih berat lagi FPS-nya. Tapi kita cukup mendapatkan FPS yang masih stabil ya. Kadang masih drop di bawah 60, cuman mayoritas masih di atas 60. Dan terakhir ada ETS 2 ya, Euro Truck Simulator 2. Di sini settingannya 1080p dengan settingan anti-aliasing low, SSAO low, dan lainnya ada medium dan high. Dan kita mendapatkan FPS yang cukup tinggi di atas 60 juga. Dan ini di kamera luar ya. Kalau kalian pakai kamera cockpit ya atau dalam itu FPS-nya cukup turun ke di bawah 60 fps, cuman masih oke, nggak ada stuttering atau hal-hal yang nggak mengenakan. Overall ini enak banget kok dimaininnya kalau kalian lagi gabut dan sambil dengerin musik, ini enak banget.
So, penutupan kesimpulannya, graphic card ini bener-bener cukup oke banget ya di harga 400 ribuan. Kalau di 500 mungkin agak nanggung ya, soalnya di video saya yang rakitan PC 1 juta itu saya dapat RX 460 performanya 2 kali lipat dari 1030 dengan harga 500 ribu. Mungkin 500 atau 600 ya kalau kalian bisa nego. Tapi kalau misalkan kalian dapat di 400 itu value-nya dapat sih di atas 1030 ini untuk di rakitan PC 1 jutaan. Makanya teman saya nggak berani lepas, soalnya kalau dilepas atau dijual sayang ya, soalnya 400 ribu doang. Mendingan dia simpen untuk PC kedua dia untuk mainin game-game yang lebih enteng ya, seperti Valorant, e-sport lainnya, Fortnite pun juga masih oke banget sih. Jadi kalau misalkan kalian mencari graphic card untuk game-game simple seperti e-sport tadi, atau mungkin agak beratan seperti Far Cry 5 ataupun Wuthering Wave, graphic card ini bisa direkomendasikan untuk kalian yang membutuhkannya. Tapi seperti tadi, kalian perhatiin graphic cardnya itu pastikan dia pakai DDR5 ya, bukan DDR4, karena performanya benar-benar turun drastis kalau kalian dapat yang DDR4. Ibaratnya zonk lah. Oke, mungkin sekian aja dari video kali ini, udah cukup panjang. Kalau misalkan kalian ingin berkomentar atau mungkin punya alternatif lainnya, silahkan komen di bawah ya guys. Dan jangan lupa untuk subscribe channel FD Neko agar terus berkembang ke depannya. Like video ini jika bermanfaat, dan see you later guys. Bye.